Percaya nggak hantu itu nyata tidak? Percaya. Soalnya pernah lihat. Serius? Coba. Ya, aku bakal takut sih. Ya, I used to be scared. Paling serem waktu itu studi tour di Bali. Mereka bilang, oh hantu itu tidak nyata, itu hanya cerita buatan. Apa sih hantu itu cuman mitos, cuman Pertanyaan kita ini, apakah boleh kenalan dulu, nama saya Rauf. aku Ica. Ica, Iya. senang bertemu dengan Ica. Keila. Keila, Ya, Keila. Keila. Senang bertemu dengan Keila. Aku bisa di tengah, enggak? Biar aku ditangkap kamera juga. Permisi dulu ya, permisi. Oke. Percaya nggak hantu itu nyata tidak? Percaya. Beritahu beberapa alasan. Soalnya pernah lihat. Serius? Coba cerita. Gimana? Jadi dulu aku waktu kecil pernah ketindihan. Tahu kan ketindihan? Ya. Jadi kayak kita tidur, tapi di atas kita kayak ada orang, tapi bukan orang. Terus waktu aku mau bangun itu nggak bisa gerak sama sekali. Terus kayak merasa berat gimana? Berat. Terus abis itu mau teriak, aku ngerasa aku teriak tapi nggak keluar suara apapun. Wow, itu seram banget ya. Iya. Terus habis itu jadi apa? Terus abis itu waktu apa sih aku mau bangun kan nggak bisa apapun. Jadi aku paksain tidur lagi, besokannya udah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Udah nyaman gitu. Iya. Terus besoknya masih ingat semua detail ceritanya gitu. Masih aku ceritain ke mama. Terus kamu sekarang sudah percaya banget bahwa hantu itu nyata. Ada. Bisa nggak kayak definisikan hantu itu seperti apa? Sebenarnya kalau dari aku sih apa ya? Gimana ya? Kalau aku lihatnya kan serem, tapi mungkin hantu itu nggak semuanya serem sih. Emang beda-beda? Beda-beda. Bisa jelasin gimana bedanya? Tergantung cara dia berakhir hidupnya seperti apa sebenarnya. Oh itu Ya. tergantung. Tergantung cara dia berakhir kehidupannya seperti apa. Contohnya kayak dicontohkan bunuh diri. Bunuh diri itu nggak akan bisa ngebuat dia itu penampilannya baik. Pasti kelihatan kalau dia itu buruk. Oh, bahwa berarti Kellen juga percaya bahwa hantu itu nyata. Nyata. Pernah mengalami, pernah diganggu. Sering sampai detik ini juga masih sering. Serius? Karena termasuk sensitif kalau Kayla. Oh, kalau pernah lihat jadi itu kita jadi sensitif. Iya, karena itu sensitif dari kecil. Bisa nggak cerita yang pernah mengalami? Paling serem waktu itu studi tour di Bali pas SMP. Terus karena kecapean dan bercanda sama sesajen di Bali sama teman-teman. Nah, jadinya dampaknya itu di Kayla mimpi sampai hampir kesurupan juga di Bali itu. Itu seram banget ya. Ya, itu termasuk serem karena kita mimpi itu nari sampai kecapean sampai pagi lagi. Terus apa pesan kamu pada orang-orang yang mereka bilang, oh hantu itu tidak nyata, itu hanya cerita buatan. Terus ada orang percaya banget kan seperti kalian sudah mengalami. Terus ada pesan buat mereka nggak? Kalau pesan dari Kayla sih, kita semua memang nggak akan percaya kalau kita nggak ngelakuin. Kalau kita nggak ngerasain itu nggak akan percaya. Cuman ketika kalian sensitif sama suatu hal, itu sebenarnya dari mindset sendiri sih, dari mindset kita gimana. Kalau kita mindsetnya terlalu takut, itu akan diganggu terus menerus. Jadi kita akan merasa sensitif banget sama hal itu. Tapi kalau kita selingin sama pikiran kayak, enggak lah, nggak ada apa-apa, biasa aja, itu akan terjadi biasa aja. Oh itu caranya, cara menghindari hantu kayak gitu. Tapi kalau buat temen-temen yang nggak percaya sama hantu, itu nggak masalah. Cuman sebenarnya kita hidup itu memang berdampingan. Oh, terus pesan Ica buat pada orang-orang yang mereka tidak percaya. Aku sih kurang lebih sama kayak Kela ya, karena mungkin orang yang nggak percaya tuh nggak pernah ngerasain ngelihat hantu, mungkin jadi kayak mereka tuh apa sih hantu itu cuman mitos, cuman nggak real gitu kan. Tapi kalau bagi kita yang udah ngelihat itu tuh nyata. Tuh. Terus pesan untuk orang-orang cara menghindari biar jangan menemu, biar jangan diganggu, biar jangan takut. Pesan dari aku sih,
kalau misalnya nih kita kan kalau di di suatu tempat itu kan pasti ada beberapa larangan. Nah, kalau misalnya di tempat itu tuh kayak ada hal-hal sakral atau emang ada aturan yang harus dipatuhin, itu sebaiknya dipatuhin aja. Jadi kayak kadang kan kita tuh berlaku seenaknya di suatu tempat. Itu bisa aja kita tuh kayak diganggu kalau misalnya nggak nggak apa sih namanya? Mengikuti peraturan tersebut. Itu sih. Oh ya, oke, terima kasih. Kalau kalian selain itu, selain cerita yang paling seram kamu sendiri mengalami, pernah dengar dari orang tua tentang hantu-hantu enggak? Kalau dari orang tua itu nggak ada cerita tentang hantu, cuman emang Keilanya itu sangat sensitif sama hal-hal seperti itu, sangat dingin, jadi sering ngerasain dan ngeliat sendiri aja sih. Oh, kalau bayangkan saja kalau lihat lagi, reaksi kalian apa kalau lihat hantu benar-benar langsung di depan lagi? Biasa aja, Nggak takut? karena udah terbiasa. Kalau awal-awal takut sampai jatuhnya ke psikologis saya. Tapi kalau untuk sekarang udah biasa aja, karena udah terbiasa aja. Oke, ya karena kebanyakan orang bahas tentang hantu, jadi kita mau bikin konten. Nanti kita boleh upload di YouTube. Boleh, kita habis gini mau ke rumah hantu yang ditunjukkan juga. Kita mau ke rumah hantu habis ini. Serius? Iya, serius, kita mau ke rumah hantu. Tapi mau bikin social eksperimen, apakah kalian percaya hantu itu nyata nggak? Bisa hadap ke kamera, permisi. Okay. No, not really. Why? Because I don't know, I just never met one in my life. Jadi, I've never seen one either, so I don't believe they exist. Why would they exist anyway? Yeah, this is a beautiful question, but you know, it is so challenging for the people who are really scared of the ghost. Ini, tapi aku pakai bahasa Indonesia aja, karena audiens kita ini kebanyakan orang Indo. Kan Misal hantu, mereka ada, cuman karena aku belum pernah ketemu, jadi aku ngerasa something yang spiritual itu nggak terlalu mengaruh sih. terus Kurang lebih sama sih, kayak kalau ngomongin hantu and all that, karena aku belum pernah lihat ya, so I just don't believe that they exist. Yeah. terus kalau suatu saat benar-benar ketemu hantu, reaksi kalian apa? Oke, aku nggak pernah mikirin itu ya. Cuman kayaknya kalau bener-bener ketemu, I think I might ignore it. Aku kayaknya bakalan ya udah aja, because they exist, but kayaknya kalau makin diganggu juga agak baik juga. Ya, aku bakal takut sih. Ya, I used to be scared. Aku dulunya takut hantu kan, tapi pas gedenya udah gak percaya. Cuman kalau suatu hari emang lihat, oke bakal takut. Cuman ya sama sih, gak bakal ganggu juga. Soalnya gak baik juga kan kalau diganggu terus. Jadi ya gitu aja. Cerita paling seram yang kalian dengar Based on pengalaman atau based on pengalaman. oke, kalau dari Bisa aku di tengah aja biar aku juga ditangkap kamera. boleh. Aku di tengah aja maksudnya. Permisi ya, permisi. Oke. Yang paling serem tuh mungkin waktu aku ke rumah nenek aku di Nganjuk. Jadi rumah nenek aku tuh bukan nenek ya, lebih ke kayak buyut gitu. Rumahnya tuh sebenarnya udah lumayan tua dan serem gitu lah. Maksudnya kayak vibes-nya emang udah gak terlalu enak gitu kalau misal buat ditinggalin lama-lama. Terus one time kayaknya ada pengajian apa gitu, aku lupa. Tapi I saw like, aku ngelihat kayak ini ada ruangannya tuh kayak gelap banget gitu, tapi somehow waktu aku ngelihat tuh, waktu makin dilihat tuh gelapnya tuh makin gelap gitu. Jadi bukan cuman gelap hitam biasa, but I feel like there is some forms about it, cuman I tried not to think about it. Jadi kayak deh gitu aja sih. Jadi belum ikut takut. Gak takut jujur, cuman kayak aku ngerasa there is something in there, tapi aku gak mau tahu. Cerita yang paling seram based on pengalaman. Oh, jujur gak ada sih. Kalau serem yang involves kayak pengalaman hantu or any ghost itu gak pernah sih. Makanya aku juga gak percaya gitu. Soalnya even if pengalaman serem juga belum pernah. Ya. Oke, terima kasih. Pesan kamu kepada orang-orang yang
percaya banget sama hantu? Pokoknya kalau kalian ketemu sama hantu, please do not disturb it dan tolong hargai boundaries dan pokoknya kalau ada di tempat-tempat yang emang rawan begituan, tolong dihargain aja. Terus kalau misal ketemu, please don't be scared or whatever. Because I guess they are scared. Mereka juga takut ngelihat kalian, jadi ya udah biarin aja. Just keep calm aja. Ya itu bagus banget. Sebenarnya kita juga tidak boleh mengganggu boundary mereka kan? Yes, nggak boleh. I like your message. Pesan kamu kepada orang-orang yang percaya banget sama hantu. Oke, kurang lebih sama. Cuman kayak kalian juga bakal ketemu dengan orang-orang yang gak begitu percaya kan. Menurut aku, we just have to respect each other's opinions. Karena orang-orang yang percaya banget dengan hantu, kalau ketemu dengan orang yang gak percaya itu, they tend to be very judgmental gitu. Kayak, oh kamu gak percaya sih. Kayak, ya menurut aku itu juga penting sih. Jadi kayak not only hargai kalau emang ada, respect them karena kita makhluk yang berbeda kan, but also respect the people that have different opinions from you. Gitu. Okay, my question is gonna be in English. Just imagine the God truly exists. Then do you think their appearance is scary or it's we feel that they are scary? Okay, to me, if it is real, I feel like it would not be scary. I feel like opini kalau hantu itu menyeramkan itu berasal dari kayak feeling manusia itu sendiri. Karena menurut kita kan mereka itu makhluk yang asing gitu. So we tend to feel like anything that is foreign or strange to us tends to be scary, which is why we feel that ghost is scary. But in my opinion, if they do exist,